Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Enam dosa yang menggugurkan pahala di bulan Ramadan. Nomor 6 jarang disadari. Pahala atau amalan adalah tabungan rahasia dan ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya, seseorang muslim akan terjerumus dalam dosa kenistaan dan kebinasaan di akhirat. Setiap manusia dapat memaksimalkan adanya pahala, termasuk di bulan Ramadan seperti saat ini. Namun belum tentu ia bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan, agar tetap awet dan berkembang, atau pahala itu malah justru menjerumuskannya ke lubang dosa. Ajaran Islam mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Jangan sampai manusia justru melakukan hal yang bisa membuat dosa sehingga nantinya akan menghapus semua amalan baikmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Fussilat ayat 46. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat ayat 46. Maka dari itu kita jangan sampai amal kebaikan yang sudah susah payah dilakukan kemudian rusak karena suatu amal perbuatan lainnya. Betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amalan-amalan soleh lainnya, namun banyak juga pahala yang terhapus seketika. Apa penyebabnya? Berikut penyebab gugurnya pahala dikutip ringtimesbali.com dari kanal YouTube NS Bor Channel, Rabu 5 Mei 2021. 1. Ria. Ria adalah syirik kecil yang setiap manusia harus hati-hati karenanya. Orang yang memiliki sifat ria, mengerjakan segala kebaikan tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya ingin dipuji orang lain. Contoh dosa atau perbuatan ria yaitu ingin dipuji atas amalan soleh yang ia kerjakan. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku paling kaya, tidak butuh tandingan dan sekutu. Barang siapa beramal menyekutukanku kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya." 2. Syirik. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. 3. Murtad. Murtad merupakan orang yang memutuskan keluar dari agama Islam. Barang siapa yang telah keluar dari Islam, maka semua pahala yang telah ia kumpulkan akan gugur dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. 4. Mengungkit-ungkit sedekah. Kita tidak diperbolehkan mengungkit-ungkit pemberian sedekah kepada penerima. Apalagi jika berharap penerima sedekah tersebut untuk berbuat baik adalah suatu dosa dan bisa menggugurkan pahala amalan sedekah tersebut. Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah. Perbuatan ini mengharap dan menyembah selain kepada Allah, percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah, dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa berpeluang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali syirik. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 telah disampaikan, kita tidak diperbolehkan bersedekah dengan penuh kesombongan. Dalam sebuah ayat dijelaskan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti." 5. Bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, karena ampunan Allah merupakan perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Meskipun dari segi lahir banyak dosa dan maksiat, namun tidak boleh ditunjukkan secara langsung bahwa ia diampuni oleh Allah. Dalam hadis Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah mengisahkan ada seorang yang berkata, "Demi Allah, Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan," maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim nomor 2621. 6. Durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerimanya dari mereka amalan wajib atau fardu dan tidak pula amalan sunat atau nafilah. Mereka pada hari kiamat kelak, seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, seseorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seseorang yang mendustakannya takdir. Itulah 6 dosa yang dapat menggugurkan pahala baikmu di akhirat nanti. Semoga bermanfaat.